Inter dan Juventus siap saingi Roma dalam perburuan Fratesi bernilai 25 juta euro. Inter Milan dan Juventus siap menyaingi AS Roma dalam perlombaan untuk merekrut gelandang Sassuolo, David Fratesi. Sebagaimana dilansir Tuttosport via FC Internews, pemain berusia 23 tahun itu kembali masuk radar Nerazzurri dan Bianconeri selain Giallorossi, dan bahwa nilai jualnya sekarang sekitar 25 juta euro. Sejak keluar dari tim utama Sassuolo musim lalu, Fratesi telah menunjukkan sejumlah penampilan menarik untuk tim Neroverdi di ajang Serie A musim ini. Hal itu membuatnya menjadi salah satu target utama Roma untuk memperkuat lini tengah mereka, dan berupaya memboyongnya pada jendela transfer musim panas 2023 mendatang. Namun menurut Tuttosport, Giallorossi bukan satu-satunya klub yang tengah mengincar tanda tangan Fratesi. Baik Inter maupun Juventus juga tertarik untuk melakukan penyegaran di skuad dengan mendatangkan sejumlah talenta muda Italia, dan Fratesi menjadi nama teratas dalam daftar target keinginan mereka. Inter sejatinya sangat terkait dengan kepindahan pemain berusia 23 tahun itu, selama jendela transfer musim panas lalu, dan diyakini menyalakan kembali minat mereka. Ketertarikan tersebut bisa menjadi lebih konkret seandainya Inter kehilangan Nicolo Barella, yang dikabarkan menjadi incaran tim-tim besar Liga Inggris, terutama Chelsea dan Liverpool. Fratesi dipandang sebagai pengganti yang ideal untuk mantan gelandang Cagliari berusia 26 tahun itu jika Nerazzurri menjualnya di musim panas. Dua penggawa Inter, Skriniar dan Calhanoglu belum bisa tampil versus Salernitana. Dua penggawa Inter Milan, Skriniar dan Hakan Calhanoglu belum bisa tampil dalam pertandingan tandang Nerazzurri di pekan ke-29 Serie A, melawan Salernitana lantaran belum pulih dari cedera. Sebagaimana yang dilaporkan Sky Sport Italia, bahwa tidak akan ada peluang bagi salah satu dari keduanya kembali tepat waktu untuk bermain melawan tim Granata. Skriniar masih dalam masa pemulihan cedera punggung yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan terakhir Inter, serta tugas internasional bersama timnas Slovakia. Kesiapan mantan bek Sampdoria berusia 28 tahun itu untuk leg pertama perempat final Liga Champions melawan Benfica pada Rabu depan juga belum jelas, karena ia masih berlatih secara terpisah kemarin. Bagaimanapun, keputusan apakah Skriniar akan tersedia atau tidak untuk menghadapi Benfica harus menunggu hingga beberapa hari ke depan, tetapi yang pasti dia tidak akan fit dan tersedia tepat waktu untuk pertandingan melawan Salernitana yang digelar pada Jumat. Sementara itu, Calhanoglu juga masih melanjutkan proses pemulihan dari cedera paha yang ia alami saat menjalani tugas internasional bersama timnas Turki. Belum ada kepastian kapan mantan pemain AC Milan dan Bayer Leverkusen berusia 29 tahun itu akan bisa beraksi kembali, meski dilaporkan bahwa cedera tersebut harus membuatnya absen hingga pertengahan April. Romelu Lukaku desak pelaku rasisme terhadap dirinya ditindak tegas. Striker Inter Milan, Romelu Lukaku mengecam supporter Juventus yang melakukan pelecehan rasisme terhadap dirinya, saat kedua tim bertemu di leg pertama semifinal Coppa Italia. Melalui postingan di akun Instagramnya, pemain internasional Belgia itu mendesak pihak berwenang untuk menjatuhkan tindakan lebih keras kepada para pelaku rasis tersebut. Di laga yang berlangsung di Stadion Allianz, Turin tersebut, Lukaku mencetak gol melalui sepakan penalti, membuat skor menjadi 1-1 di akhir laga. Ia kemudian melakukan selebrasi hormat sekaligus menempelkan jari telunjuk ke depan bibirnya, tanda menyuruh diam yang ditujukan kepada supporter lawan. Namun selebrasi tersebut berujung kartu kuning kedua untuk Lukaku, membuat dirinya mendapat kartu merah. Wasit menganggap selebrasi Lukaku bersifat provokatif. Lukaku sebenarnya hanya meminta diam kepada supporter Juve yang berada di tribune belakang gawang, yang mengejeknya seperti monyet. Pelatih Inter, Inzaghi pun mempertanyakan hukuman kepada Lukaku yang dinilai berlebihan. Seperti diketahui, perlakuan bejat ini bukan yang pertama kalinya menimpa Lukaku dalam karirnya.
dan dia pun ingin pelakunya mendapat hukuman berat. Sejarah berulang dengan sendirinya. Tulis Lukaku, saya telah mengalaminya di tahun 2019, dan kemudian di tahun 2023. Saya berharap Liga benar-benar mengambil tindakan nyata kali ini, karena permainan yang indah ini seharusnya dinikmati oleh semua orang. Terima kasih atas pesan dukungannya, pungkasnya.